Bab 56. Murid biasa teratas. Coba aku lihat buku keterampilan itu. Tiba-tiba terdengar suara dari sebelah kiri. Lin Feng berbalik dan melihat dua murid muda. Ada seorang pemuda yang tampak sangat jahat sambil menatap murid lainnya. Selain itu, cara bicaranya terdengar seperti sedang memberi perintah kepada murid lainnya. Murid muda lainnya bernama Chen Chen. Lin Feng sudah pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah murid biasa, sama seperti Lin Feng. Namun, dia jauh lebih terkenal daripada Lin Feng. Keahlian ini milikku, kata Chen Chen sambil menatap dingin murid yang tampak jahat itu. Tidak jarang melihat murid elit membenci murid biasa, dan ini jelas merupakan kasus seorang murid elit yang mencoba menindas Chen Chen. Sungguh kurang ajar, seorang murid biasa berani menolak permintaanku. Teriak pemuda itu dengan marah sambil mengeluarkan ki yang sangat kuat dari tubuhnya. PFFF, Lilin, jangan pikir aku tidak tahu siapa dirimu. Kau salah satu murid elit terlemah. Kau hanya berani pamer di depan kami murid biasa. Tahun ini di ujian murid elit mendatang, aku, Chen Chen, akan mencabut kepala sombongmu itu dari tubuhmu. Aku akan membuat kepalamu berguling dari panggung pertarungan ke tanah tempatmu seharusnya berada, kata Chen Chen sambil memancarkan niat membunuh. Lilin, kamu anak kecil biasa saja, itu saja. Haha, kamu lucu. Semua orang di lantai 2 paviliun Xing Chen memandangi mereka dan tertawa. Chen Chen benar, Lilin memang murid elit, tetapi ia sangat lemah dibandingkan murid-murid sekte lainnya. Agar tidak merasa rendah diri di hadapan orang lain, ia sering menindas murid-murid biasa, mencoba menggunakan otoritas dan kekuasaannya untuk mendapatkan rasa superioritas. Ia tidak menyangka hari ini, ia akan bertemu dengan murid biasa yang keras kepala seperti ini yang justru akan menolak dan menghinanya. Chen Chen adalah salah satu murid biasa peringkat teratas di sekte. Ia memiliki roh api. Semua keterampilan berbasis apinya sangat kuat, dan ia dapat memperoleh wawasan tentang teknik berbasis api jauh lebih cepat daripada murid lainnya. Tak seorang pun dapat menandinginya. Ia sangat kuat. Tujuan utamanya adalah untuk berpartisipasi dalam ujian murid elit sekte Yunhai, dan menjadi murid elit di mana ia dapat memperoleh sumber daya tambahan untuk kultivasi. Jelas, Lilin menjadi sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan Chen Chen. Ia sudah mendengar nama Chen Chen dan tahu persis betapa kuatnya Chen Chen. Sungguh malang nasibnya, karena ia memilih untuk menindas murid yang salah. Ada kesalahpahaman. Baiklah, aku tidak melihat kemampuan itu, kata Lilin yang raut wajahnya berubah total. Ia lalu mundur menjauh dari Chen Chen. Tawa terdengar di antara semua murid yang hadir di lantai 2. Mereka jelas mengira Lilin hanyalah murid elit yang tak berguna. Ia baru saja ditakut-takuti oleh murid biasa. Diturunkannya seorang murid elit dari murid biasa saja, sudah merupakan penghinaan tersendiri. Apa yang kau tertawakan? Tertawa lagi, dan aku akan melumpuhkan kultivasimu. Lilin menyesali perbuatannya sebelumnya, karena pada akhirnya ia telah mempermalukan dirinya sendiri. Ia merasa semua orang menertawakannya, ia perlu mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya, jadi ancamannya ditujukan kepada Lin Feng. Dia tidak mampu memprovokasi Chen Chen lebih dari yang sudah dilakukannya, tetapi dia memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memprovokasi murid biasa lainnya. Lin Feng hendak meninggalkan paviliun, ia tercengang oleh ancaman yang diterimanya. Ia bahkan tidak tertawa, dan hanya melanjutkan apa yang awalnya ia lakukan di sana. Apakah ia tertawa tanpa sadar? Faktanya, dari awal hingga akhir, dia tetap tanpa ekspresi. Dia kesal dengan konfrontasi yang terjadi, tetapi tetap tanpa ekspresi. Orang itu tidak berani memprovokasi yang lain. Apakah itu memberinya hak untuk memperlakukan Lin Feng seperti samsak tinju? Tentu saja. Takut pada yang kuat dan menindas yang lemah, pikir Lin Feng dengan nada meremehkan. Ia takut pada Chen Chen, dan tidak bisa terus-menerus menindasnya, jadi ia datang untuk menindas Lin Feng. Namun, Lin Feng sedang tidak ingin menghadapi kekanak-kanakan seperti ini. Ia telah memilih teknik kelincahan dan keterampilan bela dirinya, dan merasa puas dengannya. Ia tidak perlu lagi tinggal di paviliun, jadi ia memutuskan untuk turun. Lin Feng mulai berjalan ke arah pintu keluar. Berhenti. Dasar murid biasa yang tak berguna. Beraninya kau mengabaikanku, kata Lilin dengan nada kejam. Ia kini berlari di depan Lin Feng untuk mencegahnya pergi. Lin Feng tersenyum dingin. Pria itu jelas hanya ingin pamer di depan orang lain karena dia baru saja kehilangan muka. Murid biasa yang tak berguna?
Sepertinya kaulah yang baru saja dipermalukan oleh murid biasa. Lin Feng mengatakan itu dengan nada bercanda, yang jelas menunjukkan bahwa Lilin benar-benar tidak punya rasa malu. Kamu ingin mati? Memang, kau benar, kata Lin Feng dingin sebelum menambahkan. Lilin, apakah itu namamu? Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Mari kita bertemu di ngarai badai di arena hidup dan mati sebelum ujian murid elit. Ketika Lin Feng mengucapkan kata-kata ini, semua orang di sekitarnya tertawa lagi. Lin Feng secara mengejutkan juga menantang Lilin, tetapi kali ini dengan nyawa mereka dipertaruhkan. Mungkinkah Lilin menolak tantangan itu setelah dipermalukan sedemikian rupa? Menarik, gumam beberapa murid yang menonton dari pinggir lapangan. Lilin tampak bingung. Ia tidak tahu harus berkata apa tentang apa yang baru saja terjadi. Lin Feng secara mengejutkan menantangnya bertarung sampai mati, padahal ia tahu betul bahwa murid elit bisa membunuh murid biasa di jurang. Akankah ia cukup kuat? Baiklah, aku akan menunggumu di sana, kata Lilin. Lilin terjepit di antara batu dan tempat yang keras. Chen Chen juga tahu itu. Jika dia takut pada murid biasa lagi, dia harus menyembunyikan dirinya selamanya dari semua murid lain di sekte. Dia tidak mampu kehilangan muka lagi. Lilin berbalik dan segera pergi. Lin Feng tersenyum dalam hati. Ia tidak memandang lawannya. Jika ia tidak mampu mengalahkan murid elit terlemah di sekte, itu berarti ia belum membuat kemajuan apapun dan justru telah melangkah mundur di jalur kultivasi. Ia telah bertarung melawan seorang murid elit saat ia baru berada di lapisan Qi ke-8. Hehe, siapa namamu? Bisa sampai ke lantai ini, berarti kamu sudah menembus lapisan Ling Qi. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Tanya Chen Chen. Chen Chen menduduki peringkat pertama dari semua murid biasa. Dia tahu semua murid biasa terkuat berdasarkan nama dan telah mengukur kekuatan mereka dengan kekuatannya sendiri. Dia juga tahu siapa yang telah menembus lapisan Ling Qi di dalam sekte dan berapa banyak murid biasa yang telah menembusnya. Dia sedang bersiap untuk mengikuti ujian murid elit sekte Yunhai dan berharap untuk menjadi murid elit. Dia memastikan untuk mengetahui semua orang yang akan menjadi lawannya. Tapi Chen Chen belum pernah melihat Lin Feng. Lin Feng, aku tidak populer, jadi wajar saja kalau kau belum pernah melihatku, jawab Lin Feng sambil tersenyum ramah. Lin Feng, maksudmu sampah yang dirumorkan itu? Chen Chen tertegun. Dia belum pernah melihatnya, tetapi dia sudah mendengar nama Lin Feng berkali-kali. Haha, sepertinya kita tidak boleh percaya rumor. Bagaimana mungkin sepotong sampah bisa menembus lapisan Ling Qi? Kata Chen Chen sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia menambahkan, tapi meskipun kita berdua murid biasa, masih ada jurang pemisah yang besar antara kita. Sebenarnya, ada jurang pemisah yang sangat besar antara kita, tidak ada yang sebanding. Sebentar lagi aku akan menjadi murid elit, kita berbeda. Lin Feng sedikit terkejut. Lin Feng mengerti apa yang dimaksud Chen Chen. Dia mengacu pada fakta bahwa Lin Feng telah mengatakan kepada Lilin bahwa dia telah dipermalukan oleh murid biasa lainnya. Di mata Chen Chen, kalimat Lin Feng berarti ia mengatakan bahwa mereka berada di level yang sama. Chen Chen berpikir bahwa mereka tidak memiliki kesamaan. Tentu saja, ia yang terkuat, dan Lin Feng tidak cukup kuat untuk menyamainya. Sepertinya kamu sangat percaya diri, jawab Lin Feng, tidak kehilangan kesabaran, dan masih tersenyum ramah. Memang, setidaknya saat aku berada di antara murid biasa. Akulah murid biasa peringkat pertama, jawab Chen Chen. Baiklah, aku mengerti. Konon, murid biasa membutuhkan lampu minyak saat berada di lantai pertama, lalu ketika lampunya mati, mereka harus pergi. Kau memang sangat kuat, tapi beranikah kau melewati batas waktu itu? Kata Lin Feng sambil tertawa. Kau tak perlu menyanjungku. Memang, semua murid biasa membutuhkan lampu minyak di lantai satu itu. Namun, aku pengecualian. Karena kekuatanku, aku tak terikat oleh aturan. Siapa yang berani berkata sebaliknya? Kata Chen Chen, mengejek bahwa aturan hanya ditujukan untuk yang lemah. Begitukah? Lin Feng tersenyum dan tampak sangat tertarik. Sebenarnya, aku juga bisa tinggal selama yang kuinginkan di lantai pertama, tapi aku berusaha mengikuti aturan sekte. Kau murid biasa peringkat pertama, kau sangat kuat. Tidak masalah bagiku untuk tinggal di sini selama yang kuinginkan, jadi tentu saja itu akan lebih mudah bagimu, kan? Kau bercanda? Kau berencana tinggal lebih lama dari waktu yang dialokasikan lampu minyak, kata Chen Chen dengan senyum dingin penuh penghinaan.
Tidak bisakah kau melihat dengan mata kepalamu sendiri? Kata Lin Feng dengan senyum penuh arti di wajahnya. Ia kemudian berhenti memperhatikan Chen Chen. Ia kemudian mulai melihat keterampilan lain. Ia tidak berniat untuk mempraktikannya, tetapi melihat dan mempelajarinya adalah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Orang itu pasti gila. Terus berdiam di lantai. Semua murid elit di lantai pertama menatapnya dengan penuh minat. Mereka semua mulai memperhatikan pemandangan yang muncul di hadapan mereka. Mereka ingin melihat berapa lama dia akan bertahan. HMPH. Chen Chen mengerang. Lin Feng telah tiba sebelum dia, jadi dia tidak terburu-buru. Lampu minyak Lin Feng akan padam sebelum lampunya, dan kebohongannya akan terbongkar. Waktu untuk menyalakan setengah lampu telah berlalu. Chen Chen sedang melihat sebuah skill. Ia mengerutkan kening, ia tidak punya banyak waktu tersisa untuk menyalakan lampunya. Ia menatap Lin Feng dan melihat bahwa, seperti sebelumnya, Lin Feng sedang bersandar di rak buku dengan lesu dan masih membaca buku keterampilan. Ia tampak sama sekali tidak menyadari waktu yang berlalu. Ia bahkan tidak memperhatikannya. Sampai kapan kau bisa terus memainkan permainan kecilmu itu? Chen Chen bahkan sudah tidak berminat untuk melihat-lihat skill lagi. Lagi pula, sebentar lagi ia akan menjadi murid elit, ia bisa menghabiskan uang sebanyak yang ia mau di lantai pertama dan bisa melihat skill sebanyak yang ia mau. Ia sedang memperhatikan Lin Feng dan menunggunya, mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Chen Chen kecewa. Beberapa waktu berlalu lagi, dan Lin Feng tampak tidak bereaksi sama sekali. Sepertinya ia benar-benar kehilangan kesadaran akan waktu. Ia hanya terus membaca skill dengan santai. Kau belum pergi? Tanya Chen Chen, tak kuasa menahan diri. Ia hampir tak punya waktu tersisa untuk menyalakan lampu minyaknya. Jika ia tidak pergi, ia akan dihukum berat oleh sekte karena melanggar aturan. Aku tidak khawatir. Kenapa kau khawatir? Kau adalah murid biasa peringkat teratas dari sekte Yunhai. Kau jenius. Kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh, tetapi semua orang mengerti bahwa ia sedang mengolok-olok Chen Chen. Chen Chen tiba-tiba menjadi marah dan berkata, kamu mau mati. Aku tidak mau tinggal di sini bersamamu. Setelah kamu keluar, aku harap kamu bisa menjelaskan semuanya kepadaku. Setelah mengancam Lin Feng, Chen Chen berbalik dan meninggalkan paviliun Xing Chen. Murid biasa peringkat atas? Dia hanya orang bodoh, tidak lebih. Pikir Lin Feng sambil mencibir padanya yang membuat Chen Chen yang menatapnya semakin marah dan niat membunuh muncul di matanya. Bab 57. Liu Changlan. Chen Chen sebenarnya tidak meninggalkan paviliun. Ia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia menunggu di pintu masuk. Kamu sedikit melewati batas waktu. Lain kali, harap perhatikan, kata pelindung Bei sambil menatap Chen Chen dan menggelengkan kepalanya. Aku sedikit melewati batas waktu, tapi ada orang lain yang sudah lama berada di sana, jauh melewati batas waktu. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi padanya, pikir Chen Chen menunggu Lin Feng turun. Lin Feng tidak membuat Chen Chen menunggu terlalu lama. Tak lama kemudian, dia pun turun dengan wajah santai, seolah tidak ada masalah sama sekali. Pelindung Bei, ini skill dan teknik kelincahan yang kupilih, kata Lin Feng sambil melirik Chen Chen. Lin Feng menyerahkan buku skill dan teknik kelincahan kepada pelindung Bei sambil tersenyum ramah. Teknik kemurnian. Ini akan membantumu mengkonsolidasikan dasar-dasar kelincahanmu. Ini pasti layak dipelajari, kata pelindung Bei sambil melihat teknik dan keterampilan kelincahan yang dipilih Lin Feng. Ia mengangguk setuju. Ia kemudian menambahkan, 8 serangan kehancuran berada di dasar keterampilan tingkat Xuan. Namun, ini adalah keterampilan yang sangat kuat. Sulit untuk dipelajari dan dipraktikkan, tetapi mengingat kemampuanmu, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Mengenai pedang Nirvana, yang merupakan serangan 3 serangan, semua orang dapat mempelajarinya, tetapi hanya seorang jenius sejati yang dapat menguasainya dengan sempurna. Orang yang berhasil menguasainya dengan sempurna sangat jarang. Kau harus berusaha keras untuk mencapai penguasaan keterampilan ini. Pelindung Bei masih mengamati teknik dan keterampilan kelincahan yang dipilih Lin Feng dan terus memberikan pendapatnya. Jika suatu hari nanti, kau berhasil melancarkan 3 serangan ini menggunakan pedang Nirvana dengan kekuatan penuh, maka jangan pelajari keterampilan lain yang berada di level Xuan terendah atau bahkan level Xuan rata-rata. Langsung lanjutkan dan pelajari keterampilan level Xuan tinggi. Namun, jika kau berhasil menguasai keterampilan tersebut,
Kau tidak akan kesulitan bahkan jika berbenturan dengan keterampilan Xuan tingkat tinggi. Lin Feng tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Kesenjangan antara berbagai sublevel Xuan sangat besar, tetapi jika Lin Feng berhasil menguasai keterampilan itu, ia masih akan mampu melancarkan serangan yang luar biasa kuat yang dapat menandingi keterampilan Xuan tingkat tinggi. Di sisi paviliun, pelindung Bei dan Lin Feng sedang mengobrol dan tertawa riang. Semakin banyak mereka mengobrol, wajah Chen Chen semakin buruk dan marah. Sepertinya Lin Feng dan pelindung Bei memang berteman. Pantas saja Lin Feng bersikap begitu bebas. Dia berada di lantai satu cukup lama, lebih lama dari yang dialokasikan di dalam lampu minyak, kata Chen Chen menyela percakapan mereka yang membuat pelindung Bei tersenyum. Ia lalu menoleh dan menatap Chen Chen. Aku tahu, kata pelindung Bei dengan tenang dan tidak terganggu. Karena kau tahu dia melanggar aturan sekte, bukankah seharusnya dia dihukum berat? Chen Chen tidak menyangka pelindung Bei akan mengakuinya begitu lugas sambil tampak tenang. Ia bahkan merasa semakin marah. Pelindung Bei menatap Chen Chen dengan tatapan tegas. Ia menggelengkan kepala, lalu berkata, "Aku sudah di sini selama bertahun-tahun. Siapapun, murid elit atau bahkan murid inti, harus melewatiku ketika mereka ingin memasuki paviliun Xing Chen. Bagaimana menurutmu? Apakah kau bermaksud mengajariku, dengan pengalamanku selama bertahun-tahun, bagaimana melakukan pekerjaanku?" Pelindung Bei adalah sosok yang luar biasa. Patriark Sekte Yunhai, Nan Gongling, menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepadanya ketika bertemu dengannya. Di matanya, murid-murid biasa hanyalah individu kecil tanpa kekuatan, tak lebih. Sekalipun mereka adalah murid-murid biasa peringkat atas, mereka tetaplah individu kecil tanpa kekuatan, bukan siapa-siapa yang tak berharga. Bahkan akan sulit bagi murid-murid elit untuk dianggap lebih rendah dari kekuatan kecil yang tak berarti di hadapan pelindung ini. Lin Feng merupakan pengecualian. Pertama kali bertemu Lin Feng, ia memiliki kesan pertama yang sangat baik. Ia langsung mendapat kesan bahwa Lin Feng sopan dan bijaksana melebihi usianya. Kemudian, ia juga menyadari bahwa Lin Feng sangat berbakat, terutama dalam hal memukul 8 drum. Karena itu, ia sangat menghormati Lin Feng. Apa yang dipikirkan Chen Chen? Bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya menginterogasi lelaki tua itu seperti yang telah dilakukannya? Bagaimana mungkin pelindung Bei memperlakukannya dengan hormat? Mendengar kata-kata pelindung Bei, wajah Chen Chen langsung berubah menjadi jahat. Ia lalu berkata dengan nada yang sangat dingin, "Tugasmu hanya menjaga paviliun Xing Chen. Kau tidak berani melanggar aturan sekte. Beraninya kau melanggar aturan sekte?" Lin Feng terdiam dan terkejut dengan kata-kata Chen Chen. Pantas saja, dia begitu bodoh dalam hal kultivasi dan mengandalkan semangatnya untuk mencapai hasil yang remeh. Orang itu sama sekali tidak memiliki kebijaksanaan di hatinya. Apa yang dipikirkan orang itu saat mengancam pelindung Bei dan menuduhnya melakukan kejahatan serius? Murid biasa peringkat teratas. Orang itu hidup dalam mimpi. Dia begitu terbiasa menganggap dirinya sebagai bakat yang berharga dan patut diperhatikan sehingga dia lupa akan tempatnya. Pelindung Bei menatap Chen Chen dengan tatapan yang jelas menunjukkan betapa konyolnya ia menganggap Chen Chen. Pria tua itu telah bekerja di sana selama bertahun-tahun dan belum pernah mengalami hal seperti itu. Ia juga tidak pernah marah. Dan kemudian pada saat itu, seorang murid biasa berani datang kepadanya dan menginterogasinya, lalu mengatakan bahwa ia telah melakukan kejahatan. Pelindung Bei menggelengkan kepalanya. Ia mulai membuka mulut, tetapi tampak masih memikirkan apa yang harus dikatakan ketika raut wajahnya tiba-tiba berubah dan berteriak, "Enyahlah!" Setelah mengucapkan dua kata ini, sebuah kekuatan dahsyat meledak dan menghantam tubuh Chen Chen. Saat itu, mata pelindung Bei dipenuhi cahaya pembunuh yang tajam. Tubuhnya melepaskan ki yang sangat kuat. Chen Chen baru saja merasakan kekuatan yang luar biasa dahsyat terhadap tubuhnya dan akhirnya berlutut di tanah sambil gemetar dari kepala hingga kaki. Chen Chen bukan satu-satunya yang gemetar ketakutan. Orang-orang di paviliun Xing Chen juga terkejut oleh teriakan keras itu. Beberapa dari mereka datang untuk melihat apa yang terjadi dan melihat tubuh pelindung itu dikelilingi oleh ki yang begitu kuat. Mereka semua terdiam ketakutan. Ternyata, lelaki tua yang tampak lesu itu sebenarnya sama kuatnya atau bahkan lebih kuat dari para tetua di sekte tersebut dan tampak seperti dewa yang sakti bagi para murid. Kekuatan lelaki tua itu sungguh dahsyat tanpa perlu diragukan lagi.
Sudah diketahui umum bahwa ketika menembus lapisan Ling Qi dari lapisan Qi, para kultivator memperoleh kekuatan yang misterius dan mendalam. Ketika menembus lapisan Xuan Qi dari lapisan Ling Qi, konon 3 energi kultivator, Qi, Shen, dan Jing, menyatu, yang memungkinkan kultivator memperoleh kekuatan yang benar-benar murni dan luar biasa. Qi di dalam tubuh menjadi murni, seperti Qi langit dan bumi. Sedikit kekuatan murni itu mengandung Qi yang sangat pekat, dan ketika digunakan dalam serangan, ia dapat menghancurkan seluruh gunung. Teriakan pelindung Bei benar-benar melepaskan kekuatan murni yang sesungguhnya. Kekuatan yang menghantam tubuh Chen Chen memang tidak terlalu kuat, karena pelindung Bei telah mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Tetapi itu mengungkapkan fakta bahwa ia adalah seorang kultivator yang sangat kuat yang telah menembus lapisan Xuan Qi. Lapisan Xuan Qi itu adalah tingkat kultivasi yang tak tertandingi. Dia bisa dengan mudah menjadi penatua di sekte Yunhai. Aku akan pergi, kata Chen Chen dengan wajah pucat, tetapi masih menatap Lin Feng dengan tatapan jahat dan menambahkan, sampah, mengandalkan kekuatan orang lain. Jika kamu mengikuti ujian elit, saat itu, aku akan menjagamu dengan baik. Sambil mengucapkan kata-kata itu, Chen Chen berbalik dan pergi dengan kepala tegak. Lin Feng menggelengkan kepala sambil menatap Chen Chen. Meskipun orang itu adalah murid biasa peringkat teratas, ia sangat arogan dan merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Ia tidak tahu apa-apa selain tempat tinggalnya yang kecil dan merasa telah melihat dan mengetahui segalanya. Ia benar-benar tidak mengerti betapa luasnya dunia ini dan tidak tahu bahwa ada naga tersembunyi di mana-mana. Kekuatan pelindung Bei luar biasa besar, ia bahkan tak melirik seorang kultivator seperti Chen Chen yang berada di peringkat teratas murid biasa. Mengapa ia harus bersusah payah membantu Lin Feng? Jika Chen Chen memiliki sedikit saja kebijaksanaan, ia akan sampai pada kesimpulan bahwa ia telah bertemu seseorang yang tak bisa ia ganggu. Lagi pula, semua yang terjadi adalah bagian dari upaya Chen Chen untuk menunjukkan dominasinya atas Lin Feng. Dengan pamer, ia telah mempermalukan dirinya sendiri beberapa kali. Sudah lama sekali aku tidak melakukan hal seperti ini. Aku sudah terlalu tua untuk hal-hal seperti ini, pikir pelindung Bei. Lalu ia berkata, Sue Yu, setelah aku pergi, kau akan bertanggung jawab atas paviliun Xingchen. Setelah selesai berbicara, tubuhnya mulai bergetar, dan sayap seekor burung banga muncul. Kemudian, ia terbang tinggi ke udara dan menghilang. Kerumunan itu tercengang. Mereka telah melihat bagaimana ia tiba-tiba menghilang di cakrawala. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ia bahkan bisa terbang. Kekuatan macam apa yang disembunyikan lelaki tua ini? Orang tua itu bisa menempuh jarak lebih dari 10 km dalam sekejap mata. Itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Kerumunan itu merasa seperti sedang bermimpi. Pria tua berwajah lesu yang menjaga paviliun Xingchen tiba-tiba menunjukkan kekuatan aslinya. Saat itu, mereka membenci diri sendiri karena tidak memperhatikan dan tidak pernah meminta nasihat dari pria tua itu. Mereka semua mengabaikannya, mereka memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Lin Feng juga tercengang. Jantungnya berdebar kencang. Pelindung Bei ternyata 1.000.000 kali lebih kuat darinya. Jauh lebih kuat dari yang ia duga sebelumnya. Seorang pria parubaya memasuki paviliun Xingchen. Dialah yang dipanggil pelindung Bei sebelum pergi, Sue Yu. Pada saat itu, di gunung tertinggi di sekte Yunhai, di dalam ruangan kuil, Qi raksasa tengah memenuhi atmosfer. Banyak orang berkumpul di ruangan itu, dan tampaknya mereka sedang berdebat tentang sesuatu. Fei Fei, aku akan mempertimbangkan ini dengan saksama. Jangan khawatir lagi, kata Patriark Sekte Yunhai, Nan Gongling, sambil tersenyum. Ia berbicara kepada Liu Fei yang duduk di sebelahnya. Di belakang Liu Fei, ada banyak orang yang mengenakan pakaian yang sama. Mereka semua mengenakan baju besi merah yang mulia. Mereka persis seperti yang dilihat Lin Feng di kaki gunung. Mereka adalah pasukan yang menunggang kuda lapis baja Cisue. Mendengar jawaban Nan Gongling, alis Liu Fei yang indah mengernyit. Nan Gongling tidak menjawab dengan gembira, bahkan terlihat jelas ia tidak senang sedikit pun. Namun Liu Fei bisa memahaminya. Membiarkan beberapa murid terbaik Sekte Yunhai pergi bersamanya adalah keputusan yang sulit. Setiap murid Sekte Yunhai akan memiliki anak-anak yang mewakili masa depan yang cerah bagi sekte. Bagaimana mungkin Nan Gongling meninggalkan mereka begitu saja? Paman Nan Gongling, Anda tahu bahwa ayah saya bukanlah orang yang egois.
Ini adalah takdir, dan demi kebaikan negara Sueyu. Beliau pasti akan membiarkan mereka kembali ke sekte Yunhai. Beliau akan memperlakukan mereka dengan baik. Pada saat itu, mereka semua akan dapat menduduki status yang tinggi dan menjadi pilar sekte. Liu Fei melanjutkan argumentasinya. Ayahmu dan aku berlatih kultivasi bersama, tumbuh bersama. Kami saling mencintai seperti saudara. Jika dia tetap di sekte Yunhai, dia bisa saja menjadi patriark sekte. Bagaimana mungkin aku, Nan Gongling, tidak tahu orang seperti apa dia? Masalahnya sekarang, sebagai patriark sekte Yunhai, semua yang kulakukan, harus kulakukan dengan mempertimbangkan baik dan buruknya sekte terlebih dahulu. Aku tidak bisa egois dalam memutuskan sesuatu. Nan Gongling tidak menjelaskan lebih lanjut saat itu. Ia mengingat semua hal yang pernah ia dan Liu Changlan lakukan bersama tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka berdua adalah jenius dari sekte Yunhai. Namun, akhir-akhir ini, sebagai patriark sekte, ia tidak bisa lagi bertindak tidak bertanggung jawab. Bab 58, Halaman Suci Sueyu. Mendengar ucapan Nan Gongling, Liu Fei menghela napas. Sebenarnya, ia bisa memahami situasi sulit yang dihadapi Nan Gongling. Namun, ia prihatin dengan ayahnya yang juga harus memikul tanggung jawab besar, dan ia sungguh-sungguh berusaha sebaik mungkin untuk membantunya dengan segala cara. Patriark Nan Gongling, membangun halaman suci Sueyu adalah perintah yang mulia. Bisakah Anda menolak perintah yang mulia? Tanya seorang pemuda yang berdiri di samping Liu Fei sambil menatap Nan Gongling. Kapan aku bilang ingin melanggar perintah yang mulia? Nan Gongling menjawab dengan dingin sambil melirik pemuda itu. Ia kemudian berkata, membangun halaman suci Sueyu adalah proyek yang kudukung sepenuh hati. Aku tidak punya pilihan selain membiarkan beberapa murid yang luar biasa pergi dan berlatih di sana. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada dingin. Lagi pula, sejak kapan kau mulai berpikir bahwa mencampuri urusan orang lain dan mengkritik adalah hal yang sopan? Seorang pangeran kecil sepertimu. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau ingin aku memanggil ayahmu, Duan Tianlang, dan memintanya untuk mengajarimu sopan santun? Di benua Sembilan Awan, para tetua harus dihormati. Para bangsawan juga harus dihormati, terutama bagi mereka yang berstatus tinggi, karena mereka sangat kuat. Saat ini, klan Duan telah menjadi klan kekaisaran karena mereka sangat kuat. Klan Duan telah menjadi klan terkuat di seluruh negeri Sueyu. Bukan hanya soal seberapa luas wilayah yang dikuasai, tetapi faktanya merekalah yang terkuat. Namun, klan Duan tetap harus merendahkan diri di hadapan sekte dan bersikap sopan saat berbicara dengan mereka. Nan Gongling tidak akan tunduk kepada pangeran kecil klan Duan. Sekuat apapun klan Duan, sektenya bukanlah sesuatu yang bisa dipandang rendah oleh siapapun. Kamu, Nan Gongling, aku akan memberitahu ayahku tentang ini, kata pemuda itu dengan dingin sambil melotot penuh niat jahat. Katakan padanya apapun yang kau suka, jawab Nan Gongling sambil tampak santai dan tidak terkejut. Kudengar Fei Fei kecil sudah kembali. Saat itu, terdengar suara dari luar ruangan di kuil. Itu adalah pelindung Bei yang baru saja tiba sambil melangkah maju dengan kepala tegak. Kakek Bei. Ketika Liu Fei melihat pelindung Bei, ia berdiri. Pelindung Bei ternyata adalah guru ayahnya. Fei kecil, bagaimana kabar ayahmu? Pelindung Bei menatap Liu Fei dengan tatapan penuh kasih sayang. Para tetua agung dan pelindung sekte jarang memiliki murid langsung. Ketika mereka memiliki murid, mereka mengembangkan ikatan yang dalam dan kuat dengan murid-murid tersebut yang akan bertahan seumur hidup. Dia masih di kota Duanren, kata Liu Fei sambil tersenyum kecut. Fiuh, desah pelindung Bei sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut juga. Fei kecil, apa yang membawamu ke sini? Jika kamu mencari murid, aku punya orang yang luar biasa. Kamu pasti akan senang. Satu orang, kata Liu Fei sambil tersenyum kecut lagi. Bukankah ayahmu dulu meninggalkan sekte ini sendirian? Kau tidak butuh terlalu banyak orang. Percuma saja membawa terlalu banyak, kata pelindung Bei sambil menggelengkan kepala. Kakek, siapa yang kau bicarakan? Mata Liu Fei memancarkan secercah harapan. Ketika mendengar ucapan kakek tua itu, ia merasa kakek sedang membicarakan seseorang yang sangat penting. Mungkinkah kalian akan tahu kapan saat yang tepat? Suruh orang-orang itu pergi dulu. Setelah ujian murid elit sekte Yunhai, aku akan mengantar mereka ke kota kekaisaran secara pribadi, kata pelindung Bei sambil melihat kerumunan pasukan di belakang Liu Fei.
Baiklah, kata Liu Fei sambil mengangguk. Di pegunungan tempat ia pertama kali bertemu Liu Fei, Lin Feng sedang duduk di sebuah gua dan berkultivasi. Ki langit dan bumi tampak seperti kepompong yang menyelimutinya saat ia terus berkultivasi. Tubuh Lin Feng terbungkus dalam ki yang seperti kepompong. Ki berwarna putih itu tampak seperti kabut yang sangat pekat yang hampir memadat. Pada saat itu, sebuah kekuatan tarik yang mengerikan muncul dari bagian terdalam tubuh Lin Feng yang memungkinkan ki langit dan bumi yang mengelilingi tubuhnya menembus ke dalam dantiannya. Di dalam tubuh Lin Feng, ki putih susu yang kuat bersirkulasi dan tampak mendidih. Ki kuat yang mengalir masuk dan keluar dari tubuh Lin Feng sangat murni. Setelah sekian lama, ki langit dan bumi masih terus berputar di sekitar tubuh Lin Feng. Pada saat itu, Lin Feng berhenti berkultivasi. Dia membuka matanya dan tersenyum lebar. Teknik kemurnian ini memiliki efek yang sangat aneh pada tubuh. Tetapi jelas membantu memperkuat dasar-dasar kultivasi saya. Sekarang, saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya dapat menggunakan kekuatan saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya juga dapat mengendalikan pernapasan saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Lin Feng berpikir bahwa berkat peningkatan kemampuan pernapasannya, ia akan mampu bertarung tanpa henti. Kekuatan ledakan yang terus-menerus membutuhkan kekuatan yang besar, dan tentu saja, setiap pertarungan membutuhkan pengendalian pernapasan. Lin Feng berdiri, menatap dinding di pintu masuk gua, lalu mengangkat telapak tangannya ke udara dan berbisik, 8 serangan kehancuran. Bersamaan dengan kata-katanya, sebuah serangan kuat dan meledak menghantam dinding di depannya. Ledakan. 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 Seluruh gua bergetar. 7 tanda yang jelas dan nyata terlihat di dinding yang telah dijadikan target Lin Feng. Seperti yang diharapkan, Eight Strikes of Desolation adalah serangan yang sangat kuat. Lin Feng tersenyum. 8 serangan kehancuran adalah salah satu keterampilan terendah di level Xuan. Kemampuannya bisa mencapai hingga 8 serangan. Jika seorang kultivator berhasil mencapai 5 serangan, itu sudah sangat kuat dan membuktikan bahwa ia memiliki bakat yang luar biasa. Jika ia bisa mencapai 6 serangan, ia jelas merupakan bakat yang langka. Tetapi mencapai 7 serangan hanya bisa dilakukan oleh seorang jenius sejati. Lin Feng ingin mencapai 8 serangan. Mencapai 8 serangan akan memenuhi seluruh atmosfer dengan kekuatan. Namun, mencapai serangan ke-8 sangatlah sulit, dan hanya jenius sejati yang bisa mencapainya. Biasanya dibutuhkan banyak pengalaman bertarung untuk sepenuhnya memahami dan menguasainya dengan sempurna. Keterampilan tingkat Xuan tidak mudah untuk dipraktikkan dan semakin tinggi level dan kekuatannya, semakin sulit pula jadinya. Namun, bagi Lin Feng, ia tidak melihat masalah dalam berlatih. Saat melepaskan roh gelapnya, ia mendapatkan kemampuan luar biasa berupa peningkatan pemahaman dan pengertian. Setelah 1 hari, ia telah menguasai 7 serangan. Ia hanya perlu berlatih sedikit lagi, dan ia akan mampu menguasai jurus 8 serangan kehancuran dengan sempurna dan mencapai ke-8 serangan tersebut saat menggunakannya. Namun, Lin Feng tidak puas saat itu. Murid elit tidak memiliki kesamaan dengan murid biasa, dan Lin Feng ingin melampaui yang lain. Selama ujian murid elit sekte Yunhai, mungkin ada jenius sejati di antara para murid. Lin Feng tidak tahu bagaimana jadinya nanti, tetapi semakin kuat pesaingnya, semakin baik. Pedang Nirvana akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat juga. Jurus pedang Nirvana sebenarnya adalah jurus pedang 3 tebasan yang kekuatannya akan bertambah seiring dengan penguasaan pedang yang lebih tinggi. 1 tebasan bisa berarti kematian, 3 tebasan berarti kematian yang pasti. Pedang yang mematikan. Pedang yang mematikan. Pedang yang kesepian. Ia bisa memusnahkan apapun yang menghalangi jalannya. Jadi ia telah memusnahkan apapun yang menghalangi jalannya. Ia tak punya apapun lagi yang setara dengannya, dan karenanya ia kesepian. Saat membaca buku keterampilan pedang Nirvana, Lin Feng tenggelam dalam pikirannya. Ia mengamati teks dan posisi jurus-jurusnya sambil perlahan menyerap semua pengetahuan. Lin Feng dapat memahami segalanya dengan cepat. Lin Feng mulai melepaskan jiwanya. Dunia Lin Feng kembali menjadi dunia yang dipenuhi kegelapan. Bumi, langit, tak satu pun warna atau cahaya yang terlihat. Hanya kegelapan yang menyelimuti segalanya.
Lin Feng merasa tenang dan tak tergoyahkan di dunia kegelapan itu, tak ada yang dapat mengganggunya dan ia merasa sangat tenang. Lin Feng memejamkan mata, dan bayangan seseorang muncul di benaknya. Orang itu tampak seperti orang suci dan tak henti-hentinya menghunus pedang panjangnya. Satu serangan lagi, mengulangi gerakan yang sama berulang-ulang. Ia sedang berlatih pedang nirvana. Pedang maut. Setelah waktu yang lama, Lin Feng membuka matanya. Pedang yang berkelap-kelip merobek udara menghilang. Satu langkah, satu serangan, pedang yang mematikan. Ledakan. Seluruh gua bergetar dan berguncang. Pedang itu telah meninggalkan bekas luka besar di dinding gua. Gua itu bergetar dan bergetar semakin hebat, bebatuannya hancur menjadi debu. Lin Feng tercengang. Lin Feng segera mundur dari gua, dan tak lama kemudian, gua itu runtuh dengan sendirinya, disertai gemuruh yang dahsyat. Serangan pertama saja, sudah sangat mematikan. Dikombinasikan dengan 8 serangan kehancuran, ia telah menghancurkan gua itu sepenuhnya. Ia baru menguasai serangan pertama pedang nirvana, dan serangan ketujuh dari 8 serangan kehancuran. Namun ia sudah meruntuhkan sebuah gua. Ini memang keterampilan yang kuat. Lin Feng memanggil kembali jiwanya ke dalam tubuhnya. Ia sangat bersemangat. Kusen tingkat Xuan memang sangat kuat, seperti yang diduga. Apakah kekuatan semua keterampilannya akan begitu luar biasa? Yang tidak diketahui Lin Feng adalah bahwa serangan pertama sudah sangat menghancurkan karena ia juga tahu cara mengendalikan kekuatan. Ia secara tidak sadar telah mengendalikan kekuatan pedang pada tingkat yang sangat tinggi dan menggabungkannya dengan serangannya. Pedang maut itu membutuhkan perpaduan sempurna antara ki pedang, penguasaan teknik, dan kekuatan pedang. Ketiga elemen ini harus berpadu sempurna. Kemampuan Lin Feng untuk memahami dan menggunakan kekuatan pedang dengan begitu leluasa telah mempermudah segalanya. Itulah sebabnya ia tidak terlalu sulit untuk mempelajarinya. Jika orang lain yang melakukannya, akan jauh lebih sulit, bahkan mungkin mustahil, untuk mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu. Siapa? Lin Feng keluar dari gua, berbalik, dan memandang pegunungan di sekitarnya yang disinari matahari. Ia melihat seseorang berjalan di kejauhan. Ketika mengenali orang itu, Lin Feng tiba-tiba merasakan keinginan untuk membalas dendam, tetapi ia tahan. Liu Fei. Lin Feng terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Liu Fei di sana. Liu Fei pernah punya kesempatan untuk menyerangnya sebelumnya, tetapi dia tidak memanfaatkannya. Mengapa? Bajingan, kau menguasai wilayahku. Hari ini, kau dan aku adalah musuh. Kaulah satu-satunya yang telah mempermalukanku sedemikian rupa. Liu Fei menatap Lin Feng dengan kebencian yang mendalam dan pahit padanya. Sejak kecil, ayahnya telah mengajarinya untuk berdiri sendiri dan mandiri. Ia selalu seperti itu. Ia lebih tombu dan tidak bertingkah seperti perempuan sama sekali. Lagi pula, ia telah melalui banyak kesulitan yang membuatnya semakin sombong dan ambisius. Namun Liu Fei tidak menyangka Lin Feng begitu tak tahu malu. Ia seorang voyeur dan menerkamnya dalam keadaan telanjang, hanya untuk dipukul mundur. Kemudian, ketika mereka bertarung lagi, ia berani mengatakan bahwa ia tidak tertarik lagi padanya hanya karena kultivasinya telah mencapai kemajuan pesat. Lalu, ia berani mencuri wilayahnya yang berharga dan dicintai. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Sekarang, aku telah menembus lapisan Lin Qi. Kita lihat apakah kau masih berani bersikap kurang ajar padaku. Pikir Liu Fei dengan nada tirani. Bab 59. Lin Feng, si bajingan itu. Aku sudah mengalahkanmu 3 kali. Mintalah maaf padaku, dan aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu pergi, kata Liu Fei dengan nada dingin. Kalah 3 kali? Kasihanilah. Lin Feng tertawa, menggelengkan kepalanya, dan berkata, pergilah saja sebelum kau merasa terlalu malu untuk tinggal. Liu Fei dan Lin Feng sudah bertemu beberapa kali. Lin Feng tahu betapa sombong dan arogannya gadis itu, jadi dia tidak mau menerima bantuan orang lain dan akan menggunakan kekuatannya sendiri. Karena itu, ketika Yu Hao, seorang murid elit, ingin membantunya membunuh Lin Feng, dia menolak meskipun hanya mengangguk sekali dan Yu Hao akan membunuh Lin Feng. Dia tetap tidak melakukannya. Kemudian, di kaki gunung, bersama para prajurit berkuda Cisue yang gagah berani, Liu Fei berkata dengan nada dingin bahwa mereka adalah sesama murid sekte. Ia tidak berusaha membalas dendam dengan jumlah. Oleh karena itu, meskipun Lin Feng merasa gadis itu cukup menjijikkan,
dia tidak menganggapnya jahat atau jahat. Mungkin saat pertama kali Lin Feng datang ke rumahnya, dia benar-benar percaya bahwa dia cabul, dan itu bukan kebetulan. Memalukan, Liu Fei menatap Lin Feng yang tampak sangat percaya diri. Sekarang dia telah melakukan terobosan. Kamu harus pulang. Ayahku memberiku busur Xuan perak. Kalau kamu tidak segera pergi, aku akan membiarkanmu mencicipi anak panahnya. Liu Fei meraih busur perak yang dibawanya di punggungnya. Busur itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan sinar matahari terpantul dari setiap inci busur. Ia memasukkan anak panah ke dalam busurnya, melangkah kecil, lalu membungkuk. Gerakannya tampak halus dan lincah. Tubuhnya yang indah, pakaiannya, dan gerakannya selaras sempurna. Ia tampak sangat menarik. Tetapi kecantikan itu menyembunyikan kekuatannya yang berbahaya. Suara mendesing. Getaran tali busur terdengar saat anak panah melesat di udara dengan kecepatan luar biasa. Cahayanya yang menyilaukan membuatnya tampak seperti terbakar. Anak panah itu langsung menuju ke arah Lin Feng. Lin Feng tercengang. Anak panah itu mendekat begitu cepat, sehingga mustahil baginya untuk melarikan diri. Ia segera menghindar dari jalur anak panah itu dan menghunuskan pedangnya ke arah anak panah itu. Anak panah itu melesat melewati Lin Feng dan menghantam sisi gua di belakangnya. Ledakan. Di belakang Lin Feng, batu-batu berjatuhan dari gua, dan separuh permukaan batu telah hancur. Batu itu dihancurkan oleh panah Liu Fei. Serangan itu cukup dahsyat dan mengandung kekuatan yang sangat besar. Hah? Lin Feng terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan dari lapisan Ling Qi-nya. Jadi Liu Fei telah menembus lapisan Ling Qi, tidak heran dia ingin bertarung dengannya lagi. Liu Fei masih sangat muda dan telah menembus lapisan Ling Qi. Dia benar-benar berbakat. Kekuatannya hampir setara dengan Lin Qian dan Nalan Feng. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, kesombongannya tak terelakkan. Namun dia tidak sekejam dan sekecil Lin Qian dan tidak meremehkan orang lain seperti Nalan Feng. Statusnya pun jauh lebih tinggi daripada Lin Qian atau Nalan Feng. Hal ini terlihat dari saat dia terlihat bersama pasukan kavaleri yang berisi pasukan yang jauh lebih kuat daripada pasukan yang telah dia bantai pada malam sebelum turnamen tahunan. Seperti dugaanku, kemampuan pedang memang sangat kuat. Anak panahnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ia juga menjadi jauh lebih kuat. Anak panahnya bahkan bisa melampaui kecepatan suara saat melesat di udara. Suara siulan anak panah hanya terdengar setelah anak panah mencapai sasarannya, atau mungkin terdengar setelah anak panah menembus lawan. Membunuh orang dengan anak panah ini akan sangat mudah baginya. Teknik busur dan anak panah sangat mengerikan, dan para kultivator yang menggunakannya sangat dihormati. Serangan mereka cepat dan tepat, sekaligus membawa daya rusak yang luar biasa dahsyat. Sayangnya, kekuatan Liu Fei masih belum berkembang pesat, bahkan tak sebanding dengan beberapa kultivator tingkat tinggi yang menggunakan busur dan anak panah. Kau beruntung, kata Liu Fei kepada Lin Feng sambil menatapnya. Ia memasukkan anak panah lagi ke busurnya dan berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi. Tidak perlu. Aku tidak bersalah apapun. Aku tidak perlu meminta maaf atau memohon padamu, kata Lin Feng sambil menggelengkan kepala. Ia mulai berjalan menuju Liu Fei. Kau membawa kehancuranmu sendiri, teriak Liu Fei dengan geram. Sebuah anak panah kemudian menembus udara. 8 serangan kehancuran. Lin Feng mengangkat tangannya dan melancarkan 3 serangan yang berbenturan dengan anak panah tersebut. Setiap kali serangan, anak panah itu kehilangan kekuatannya hingga akhirnya jatuh tak berdaya ke tanah. 8 serangan kehancuran, keterampilan tingkat Xuan, lapisan Ling Qi. Liu Fei berpikir sambil menggigil ketakutan. Ketika dia melihat bahwa Lin Feng tahu keterampilan 8 serangan kehancuran, dia mengerti bahwa Lin Feng juga telah menembus lapisan Ling Qi. Tidak heran dia tetap kurang ajar. Dia menyadari kesalahannya, dia segera berbalik dan mulai berlari dengan kecepatan luar biasa ke arah yang berlawanan. Lin Feng tercengang dan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Kemudian, ia melihat Liu Fei membungkuk, tubuhnya melengkung sempurna. Si cantik itu masih menyembunyikan niat membunuhnya, dan ia tidak akan melepaskan dendamnya begitu saja. Wus! Sebuah anak panah melesat di udara sambil mengeluarkan suara siulan, tetapi kali ini bahkan lebih cepat dan lebih kuat daripada beberapa saat yang lalu. Lin Feng tidak takut. Ia tetap percaya diri seperti sebelumnya.
Ia melancarkan serangan 8 serangan kehancuran lagi. Kali ini, ia menggunakan 4 serangan. Sialan, berapa banyak serangan yang bisa dilakukan orang itu dengan 8 serangan kehancuran? Bisik Liu Fei sambil mengumpat Lin Feng dalam hati. Tiba-tiba ia melepaskan rohnya. Roh panah emas yang indah dan gemilang muncul. Roh itu tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Kali ini, ada 3 anak panah di belakangnya. Rohnya memancarkan ki yang begitu kuat, hingga membuat Lin Feng gemetar. Selain itu, semangat Liu Fei telah terbangun seperti yang diharapkan. Roh panah Liu Fei melayang ke udara dan mengikutinya. Liu Fei juga melompat ke udara. Jauh di udara, anak panah itu tepat mengarah ke Lin Feng. Di saat yang sama, Liu Fei memegang busur peraknya dan telah mengisinya dengan 3 anak panah. 3 anak panah yang kejam dan mematikan. Meteor jatuh. Liu Fei tampak tenang dan damai. Tubuhnya melayang tinggi di udara, diiringi 6 anak panah yang melesat menembus udara. Roh panah itu jelas memiliki keunggulan yang luar biasa. Ia tidak hanya mampu membidik seseorang secara otomatis, tetapi juga mampu membidik bagian tubuh tertentu. Pada saat itu, Lin Feng merasa bahwa roh anak panah itu tengah membidik jiwanya yang membuatnya merasa seolah-olah seluruh keberadaannya sedang ditekan oleh anak panah itu. Anak panah ini sangat kuat. Lin Feng merasa muram dan segera melancarkan serangan 8 serangan kehancuran dengan kedua tangannya. 14 serangan telah menyapu langit dan menutupi bumi, bergerak lurus menuju anak panah yang datang. Dorong, dorong, dorong. Suara ledakan memenuhi udara dan angin yang sangat kencang bertiup ke jubah murid Lin Feng. Setelah serangan-serangan dahsyat itu lenyap, Liu Fei muncul kembali di balik kepulan debu. Ia berjongkok dan terengah-engah. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Liu Fei menatap Lin Feng dan bertanya-tanya bagaimana dia akan membalas dendam. Rasanya mustahil. Dia benar-benar tercengang. Setelah dia menembus lapisan Ling Qi, ayahnya sendiri yang membantunya berlatih. Dia berlatih setiap hari tanpa istirahat. Kemampuan pernapasan dan keterampilan bertarungnya meningkat pesat. Kekuatannya meningkat pesat dan serangannya kini mengandung daya ledak di setiap anak panahnya. Berkat semangatnya, dia bahkan mampu menembakkan 6 anak panah sekaligus. Dia sangat berbakat sebagai murid lapisan Ling Qi pertama dan tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya, tetapi Lin Feng masih mampu menangkis semua serangannya. Dia kalah lagi dan tidak mampu melawan. Dia jenius. Dia bisa menggunakan hingga 7 serangan dari jurus 8 serangan kehancuran dan hingga 14 serangan dengan kedua tangannya. Dia telah menguasainya dengan kedua tangan hingga tingkat seperti itu, hal seperti itu mustahil. Apakah dia benar-benar baru mencapai lapisan Ling Qi pertama? Bagaimana mungkin serangannya begitu dahsyat? Ketika Liu Fei melihat Lin Feng bergerak semakin dekat dan dekat dengan senyum aneh di wajahnya, dia bisa merasakan getaran mengalir di tulang punggungnya, dan sambil tetap waspada dia bertanya kepadanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Lin Feng diam saja, dan hanya bersenandung, seolah sedang memikirkan apa yang akan dilakukannya. Gadis macam apa dia? Dia sering menggunakan ekspresi lembut, menawan, dan penuh kasih sayang itu untuk menipu orang lain. Dia juga terlihat sangat manis, tetapi Lin Feng tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, dia kejam. Jika Lin Feng tidak memiliki tekad dan tekad yang kuat, dia mungkin juga akan jatuh cinta padanya. Lin Feng yang ekspresinya hampir tak terlihat menatap Liu Fei dengan senyum jahat di wajahnya dan bertanya, "Menurutmu apa yang akan kulakukan?" "Kau." Wajah Liu Fei memerah, dan ia tampak sangat pucat. Ia mengambil anak panah dari punggungnya dan mulai menekannya ke tenggorokannya sendiri. Ia sangat bertekad. Lin Feng sengaja bercanda, dan saat itu ia terkejut. Ia tak menyangka leluconnya akan berdampak seperti itu. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. "Jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu lolos terakhir kali?" Lin Feng tidak punya pilihan selain berbicara. Mungkinkah dia benar-benar terlihat dan terdengar seperti orang mesum? Kata-kata Lin Feng tiba-tiba membuat Liu Fei lega. Dia juga meletakkan anak panah yang dipegangnya. "Kalau kau memang menginginkan tempat ini, aku serahkan padamu. Mulai sekarang, kita tak perlu bertemu lagi, kau terlalu merepotkan. Kau terus mengejutkanku," jelas Lin Feng sambil berjalan menuju Liu Fei. Ketika sampai di sebelahnya, ia berhenti. Lin Feng membungkuk dan menatap Liu Fei. Ia mendesah pelan,
Takjub melihat kulit indah para gadis di dunia itu. Lin Feng, yang berada di atas Liu Fei, menatap wajah halus Liu Fei dengan saksama dan penuh perhatian. Ia tampak terkejut. Lalu ia tersenyum dan berbisik, "Aku baru sadar sekarang kalau ternyata kau memang manis." Setelah selesai berbicara, Lin Feng pergi. Liu Fei tercengang sejenak, tetapi dia segera tersadar. Ah, bajingan itu. Lin Feng merasakan batu-batu pegunungan di sekitarnya bergetar, dan suara Liu Fei bergema di udara hingga ke telinganya. Tidak perlu bereaksi seperti itu. Menyimpan dendam terhadap seseorang seperti ini bukanlah hal yang menyenangkan. Bahkan, sampai batas tertentu, itu menakutkan. Kurasa ini bisa menyelesaikan masalah kita. Lin Feng memiliki senyum yang cemerlang dan cemerlang di wajahnya. Ia tampak seperti pemuda yang bahagia dan berwawasan luas. Selalu menganggap segala sesuatu terlalu serius atau terlalu khawatir adalah hal yang sia-sia. Terkadang rasanya menyenangkan untuk bersantai dan tidak khawatir. Bab 60. Mo Xie jahat. Lin Feng telah meninggalkan pegunungan tempat ia baru saja mencabut duri di sisinya. Ia melihat beberapa siluet di cakrawala berlari dengan kecepatan penuh, menciptakan badai debu di belakang mereka. "Hei, apa yang terjadi?" tanya seorang murid yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Kau masih belum tahu? Ada terlalu banyak binatang buas di Gunung Angin Hitam." Sepertinya lautan binatang buas telah muncul. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah mengamuk. Semua murid sekte Yunhai pergi ke sana sekarang untuk menghentikan kekacauan. "Banjir binatang buas," jawab yang satunya lagi, tampak sangat bersemangat. Mereka segera menuju kerumunan dengan kecepatan tinggi, menuju Gunung Angin Hitam. Sejarah sekte Yunhai sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu, tetapi sejarah Gunung Angin Hitam bahkan lebih tua dari itu. Banjir binatang buas ini bukanlah hal yang langka, tetapi bagi sebagian besar dari mereka, mereka adalah binatang yang lebih lemah. Banyak murid pergi ke sana untuk mencari harta dan pengalaman bertempur. Ini adalah sesuatu yang jarang terjadi dan tidak boleh dilewatkan. Beberapa ratus tahun sebelumnya, terjadi banjir besar binatang buas yang kuat, dan sekte Yunhai hampir hancur oleh banjir ini. Binatang buas biasa dan binatang buas tingkat Ling bukanlah masalah, mereka biasa saja dan mudah dibunuh. Tetapi selama banjir besar apokaliptik di masa lalu, terdapat banyak sekali binatang buas tingkat Xuan yang sangat kuat dibandingkan dengan kultivator setingkatnya. Mereka sangat sulit dibunuh, sehingga sangat berbahaya. Gerakan mereka menciptakan gempa bumi dan membunuh banyak orang. Sekte itu hampir hancur total. Konon katanya saat itu pemimpin binatang buas tersebut merupakan binatang mutan yang bisa berubah wujud, yaitu binatang buas dari langit. Karena kejadiannya sudah lama sekali, informasi yang diketahui orang-orang masih terbatas. Namun, semua orang tahu bahwa banjir binatang buas ini sangat berbahaya, tetapi juga merupakan peluang besar. Para pembudidaya akan berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan sebanyak mungkin barang berharga yang mereka bisa. Bertempur melawan binatang buas akan dengan cepat meningkatkan pengalaman bertempur para pengikutnya. Aku tidak menyangka murid-murid sekte Yunhai akan pergi ke sana sebelum ujian murid elit, pikir Lin Feng. Dia kemudian mulai berjalan dan memutuskan untuk langsung menuju ke Gunung Angin Hitam. Lin Feng tidak berjalan lama, dan Liu Fei juga keluar dari pegunungan dan menuju ke Gunung Angin Hitam. Di gunung tertinggi sekte Yunhai, sekelompok orang misterius duduk sambil memandang ke bawah. Mereka mengamati Ling Hu Hishan, murid inti peringkat teratas sekte Yunhai. Kuat sekali. Sepertinya kali ini, jumlah binatang buasnya cukup banyak. Ling Hu sangat kuat seperti yang diharapkan. Dia tampak seperti salah satu dari 8 pejabat tinggi negara. Orang-orang berpikir sambil melihat siluet Ling Hu Hishan. Mereka semua tahu bahwa pejabat tinggi itu, Chu Sanpeng, telah datang ke sekte Yunhai. Mereka telah melihat betapa arogannya dia. Hal itu sangat menyentuh hati Ling Hu Hishan, dan sekarang dia telah memberikan perintah untuk mengendalikan siapa yang masuk dan keluar dari sekte Yunhai. Gunung Angin Hitam tampak seperti medan perang apokaliptik. Para tetua dan murid sekte bergerak bersama menuju Gunung Angin Hitam. Pintu masuk Gunung Angin Hitam dikelilingi oleh para kultivator terkuat di sekte tersebut. Binatang-binatang buas meraung keras di kaki gunung. Banyak juga murid yang membunuh binatang buas di pinggiran, benar-benar pertumpahan darah. Pada saat itu, tetua Mo Xie berdiri di atas sebuah monolit besar, lengan bajunya yang panjang berkibar-kibar di udara. Penatua Mo Xie,
Murid-murid ini cukup kuat. Sepertinya murid-murid biasa semuanya mampu maju dengan sangat cepat di dalam sekte, kata seorang tetua biasa yang berdiri di samping Mo Xie. Haha, ini sebenarnya sangat mudah bagi kami. Tidak ada bahaya yang kami takuti di gunung ini. Ini hanya pemanasan sebelum ujian murid elit. Sebenarnya cukup menyenangkan. Mo Xie tertawa saat mengatakan ini. Kedengarannya seperti tidak ada banjir binatang buas yang ganas, di mana para murid bertarung sampai mati. Penatua Mo Xie, Penatua Mo Xie. Pada saat itu, semakin banyak orang berkumpul. Mereka semua datang kepada Mo Xie dan membungkuk di hadapannya. Mereka sangat sopan. Pada saat itu, sebuah siluet melewati Mo Xie dengan kecepatan penuh menuju binatang buas. Mo Xie tampak pucat seperti melihat hantu. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan tiba-tiba seekor binatang buas tingkat 8 mati di tempat. Raungan menggelegar datang dari pedang Lin Feng. Raungan itu membuat seluruh atmosfer bergetar hebat. Ia menerjang badak liar yang mengamuk dan menghancurkan kepalanya, lalu badak itu roboh dan mati. Lin Feng menggunakan pedangnya untuk mengeluarkan inti berharga dan barang-barang berharga lainnya, lalu memasukkannya ke dalam tasnya. Barang-barang berharga ini sangat mahal dan berharga baginya. Ia bisa menukarnya dengan peralatan bermanfaat di dalam sekte yang akan meningkatkan kekuatan dan kultivasinya. Mo Xie, yang masih berdiri diam di atas monolit raksasa itu, tak kuasa menahan perasaan terbebani ketika melihat Lin Feng. Murid itulah yang telah membuatnya kehilangan muka di hadapan banyak orang. Ia benar-benar mempermalukannya di depan semua orang. Ia tak pernah menyangka Lin Feng bisa meningkatkan kemampuan pedangnya sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Kau memang menjadi lebih cepat dan lebih kuat, tapi kau, murid biasa, berani mempermalukanku. Sebaiknya kau mati saja. Pikir Mo Xie penuh kebencian. Ia belum melupakan hari itu. Kenangan akan peristiwa itu masih segar dalam ingatannya. Berhenti! Teriak Mo Xie sambil menatap Lin Feng. Suaranya seperti orang gila, dan teriakannya dipenuhi amarah. Teriakannya begitu keras, hingga mengejutkan Lin Feng. Ia menghentikan kegiatannya, berbalik, dan melihat Mo Xie. Penatua, ada apa? Tanya Lin Feng. Bajingan, berhenti membunuh semua binatang buas itu. Kau melakukan ini hanya agar yang lain tidak mendapatkan barang-barang berharga itu, dasar bajingan egois. Untungnya aku di sini untuk memperhatikan dan memikirkan sesama murid sekte Yun Haimu. Mo Xie masih berteriak marah. Ada seseorang yang berdiri di samping Lin Feng. Dia adalah seorang tetua yang mengikuti Mo Xie. Dia dikirim ke sana oleh Mo Xie, karena dia bisa dengan mudah membunuh Lin Feng, hanya dengan satu jentikan tangan. Penatua, aku tidak mengerti barang berharga apa yang kau bicarakan, kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Terakhir kali, Mo Xie telah menempatkan Lin Feng dalam posisi yang hampir fatal. Itu adalah jebakan maut. Dia ingin menyerahkan Lin Feng kepada Chu Sanpeng. Lin Feng tidak akan menyangka Mo Xie masih akan membencinya. Lin Feng tidak pernah secara langsung menyinggung perasaannya. Mo Xie telah salah karena mencoba menjebak Lin Feng. Dia pikir penatua ini sudah belajar dari kesalahannya. Bajingan, beraninya kau bicara seperti itu pada tetua. Teriak tetua yang berdiri di samping Lin Feng. Ia terdengar geram. Tetua itu tidak lemah dan mengandalkan Mo Xie untuk menjadi tetua. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menunjukkan diri di hadapan dermawannya. Aku bilang kau mencuri barang-barang berharga itu, apa aku perlu mengulanginya lagi? Kata Mo Xie sambil tersenyum dingin. Lin Feng tidak melakukannya dengan sengaja. Namun, mudah disalahpahami. Mo Xie sekali lagi menuduh Lin Feng melakukan kejahatan yang dibuat-buat, dan kemudian semua orang akan mencoba membunuh Lin Feng di tempat. Jika Lin Feng mati, siapa yang akan mengatakan apapun? Dia hanyalah murid biasa. Dua tetua hadir sebagai saksi. Dua tetua bertugas menegakkan aturan di dalam sekte. Tidak akan ada yang aneh jika mereka membunuh Lin Feng. Anak kecil, hati-hati, beraninya kau mempermalukan seorang tetua, kata Mo Xie sambil tertawa dalam hati. Dalam benaknya, Lin Feng sudah mati. Kau benar-benar tetua yang tak tahu malu. Lin Feng mengumpat keras. Awalnya ia menuduh Lin Feng mencuri barang milik yang lain, lalu menambahkan kejahatan lain ke dalam daftar. Mo Xie bertugas menegakkan aturan di sekte. Bagaimana mungkin ia menyalahgunakan kekuasaannya seperti ini?
Bahkan jika beberapa orang lain tidak setuju, mereka akan melindungi Lin Feng jika ia memiliki masalah dengan seorang tetua. Dan Mo Xie berusaha menciptakan konflik antara Lin Feng dan tetua lainnya. Lin Feng tidak punya cara untuk membela diri. Jika seorang tetua mengatakan dia telah melakukan kejahatan, maka dia telah melakukan kejahatan. Mo Xie, aku tahu kau ingin membunuhku. Kau tak perlu mengarang cerita palsu untuk menuduhku. Akui saja dengan jujur, seperti orang yang punya nyali. Lin Feng menatap Mo Xie dan tersenyum dingin. Dia terdengar sangat percaya diri dan arogan. Hah? Mo Xie mengerutkan kening. Lin Feng berani bersikap kurang ajar seperti itu? Mo Xie, aku hanya murid biasa. Kau seorang tetua, apa yang kau takutkan? Jika kau ingin membunuhku, silakan saja dan coba bunuh aku. Aku di sini menunggumu. Lin Feng melihat Mo Xie mengerutkan kening dan terus berbicara. Dia sama sekali tidak menahan diri. Dia tidak peduli pada Mo Xie dan terus mempermalukannya. Tidak heran. Mo Xie ingat hari itu. Dia sangat takut pada bayangan yang menguasainya ketika dia mencoba menyerang Lin Feng. Memang, bayangan itu telah melindungi Lin Feng selama peristiwa itu. Bagaimana Mo Xie bisa yakin bayangan itu tidak akan melindungi Lin Feng lagi? Apakah Lin Feng tidak bertindak seperti ini untuk membuatnya menyerang agar bayangan itu bertindak? Ia teringat bayangan menakutkan itu saat bayangan itu sepenuhnya menguasai tubuhnya. Mo Xie tak kuasa menahan rasa takutnya. Ia jelas gemetar ketakutan. Dia menatap Lin Feng dengan tatapan jahat, dan Lin Feng balas menatapnya, tetap angkuh dan tidak takut sama sekali. Hichong, ayo pergi, bantu aku menangkapnya, kata Mo Xie kepada Hichong yang berdiri di dekat Lin Feng. Dia tidak mengatakan bunuh, hanya tangkap. Baiklah, jawab Hichong. Brengsek, kata Lin Feng sambil melirik Hichong. Hinaan itu tiba-tiba keluar dari mulutnya. Sungguh di luar dugaan orang-orang yang menonton dari pinggir lapangan. Apa katamu? Kata Hichong dengan sangat marah. Seorang murid biasa tiba-tiba berani menghinanya di depan semua orang. Itu konyol, absurd, mustahil. Itu benar-benar keterlaluan. Mo Xie tidak berani menyentuhku dan ingin kau menyerangku. Apa kau tidak memikirkan akibatnya? Lin Feng tersenyum dingin sambil menatap Hichong, lalu menambahkan, aku tidak hanya menghinamu. Mo Xie juga begitu. Dia menyalahgunakan kekuasaannya sebagai tetua. Melihat Mo Xie gemetar ketakutan, apa kau yakin masih ingin menyerangku? Mo Xie tidak berani menyerangku. Dia ingin kau melakukannya. Kau kambing hitam dan kau bahkan bersemangat untuk mematuhi perintahnya. Bahkan jika kukatakan kau brengsek, apa aku salah? Nada bicara Lin Feng dingin namun tenang. Hal itu membuat Hichong geram. Ia tanpa ragu dan langsung bergerak mendekati Lin Feng. Dia diam-diam melirik Mo Xie dan melihat Mo Xie juga sangat marah, tetapi seperti sebelumnya, dia tidak bergerak ke arah Lin Feng sama sekali. Itu sangat aneh. Mo Xie sangat kuat dan berpengaruh. Apa dia ingin aku menjadi kambing hitam? Pikir Hichong. Ia memikirkan percakapan Mo Xie dan Lin Feng. Semakin ia memikirkannya, semakin ia yakin Lin Feng mungkin benar. Lagi pula, ayah Mo Xie berdiri di belakang mereka, jadi jika terjadi sesuatu, Mo Xie akan dibantu oleh ayahnya. Namun, jika sesuatu terjadi pada Hichong, siapa yang akan melindunginya? Pada saat itu, sekelompok besar murid sekte Yunhai mengelilingi mereka dan menyaksikan semuanya. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Seorang murid biasa hanya mengucapkan beberapa patah kata dan telah membuat dua tetua sekte Yunhai ketakutan.